Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang membubut ulir dengan menggunakan mesin bubut klasik. Kenapa saya sebut bubut klasik? Karena di sini sistemnya adalah masih satu fas. Terus untuk remnya kita tidak ada. Ya, berarti kita mencoba membubut ulir segitiga dengan mesin bubut nantinya adalah satu fas dan tidak ada remnya. Nanti kita mau membubut ulir berapa? Kita buat M14 kali 2. Berarti nanti di sini diameter untuk benda kerjanya ini adalah 25,4 atau 1 dim. Kita buat jadi, karena kita minta metriknya 14, berarti kita rubah jadi 13,8. Untuk ini namanya skala Nonius, itu di sini tercantum 0,04 mm. Berarti di sini satu strip ini berarti adalah 0,04 mm. Kalau 100 putaran berarti kedalamannya sudah 4 mm. Yang tadinya ini adalah 25,4, kita jadikan 13,8. Berarti kita butuh menyayat sayatan yaitu 11,6 mm. 11,6 mm itu berapa strip? Dibagi 0,04, yaitu ada 290 strip. 290 strip berapa putaran? Yaitu 2 putaran ditambahi 90 strip. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan atau persiapan sebelum membubut, selain melihat skala Noniusnya, terus yaitu kita lihat di sini adalah tabel. Ya. Tabelnya berarti kita mau membuat ulir metrik dengan 2, yaitu ulir metrik dengan kisar 2, berarti di sini terletak M1C3. Ini M1C, M1 ini belum, kita rubah ke 1, C3 sudah. Dengan catatan untuk roda giginya ini sudah harus sesuai dari 24, 127 dan 48. Di sini sudah dirubah, sudah sesuai. Jadi diperhatikan dulu roda gigi yang berada di dalam ini harus dirubah sesuai dengan indikator tabel di sini. Setelah itu baru merubah parameter yang ada di sini. Untuk kecepatannya sendiri nanti kita ganti, tapi sebelumnya kita harus membubut yang dari diameter 25 ke diameter 13,8 terlebih dahulu. Oke.
Yang bisa dikatakan hampir terakhir yaitu proses mengulir, karena ini diameter sudah 13,8. Kita cek ulirnya, metrisnya, kisarnya kita pakai metrik kisar 2, berarti M1C3. M kita rubah dulu, yang tadinya ke S kita rubah ke S. M1 oke, C3 kita rubah C3. C3 ini masih B, kita rubah ke C. Oke, sudah. Kita lihat kecepatan M1 posisi 1 kita pengen pakai yang mungkin 280 saja. 280 berarti C1 kita rubah lagi C1. Oke, kita coba jalannya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya yaitu karena ini parameter sudah sesuai untuk metrik kisar 2, selanjutnya yaitu menyenterkan pahat di center, di kalau bisa di atas kepala lepas ini sedikit biar nanti hasilnya bisa dikatakan mulus.
Selanjutnya yaitu senter ketegaklurusan pahat terhadap benda kerja. Kita bisa pakai yang namanya yaitu apa ini? Mal ulir. Kita taruh di benda kerja. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya yaitu mencari posisi titik nol. Kita tempelkan pahat ke benda kerja. Selanjutnya skala nonius kita letakkan pada posisi 0. Oke, kita geser. Berarti ini sudah selesai, persiapan sudah oke. Karena ini bobot satu fase tanpa rem, nantinya berarti harus ada yang namanya lost brake. Lost brake itu pemberhentian yang tidak tepat. Nah, berarti setelah kita berhenti masih ada waktu untuk menyayat. Kita coba dulu. Oke, masih belum tersayat. Kita lihat dulu. Posisi 0. Setelah posisi 0 kita periksa dengan menggunakan sisir ulir untuk menentukan benar nggak yang kita buat itu nantinya kisar 2. Sisir ulir ini menunjukkan angka 2. Kita tempelkan ke guratan yang tadi dihasilkan oleh pahat terhadap benda kerja. Oh, ternyata benar. Selanjutnya kita tinggal menambahkan skala noniusnya. Yang tadinya 0 kita pakai 3 strip dulu. Oke. Oke, ternyata orinya sudah bisa masuk. Ya.
Ya, proses pembubutan bisa dikatakan sudah selesai. Untuk kesimpulannya, kalau saya rasa untuk mesin satu fase ini tanpa rem, kalau untuk digunakan di industri kurang recommended. Kenapa? Karena yang pertama itu dia tidak ada rem, terus untuk pemakanannya agak lama dan mempunyai resiko tinggi. Resiko tingginya yaitu nabrak nantinya. Ya. Terus kalau untuk proses dibuat pembelajaran di sekolah masih bisa dikatakan bisa. Tapi ya gitu, siswa harus hati-hati karena tidak ada remnya. Berarti untuk tuas pembaliknya ini harus berhenti terlebih dahulu untuk membalikan jalan dari eretan memanjang ini. Ini tinggal proses mengalurnya saja, kita alur dulu, baru itu sudah selesai. Oke, ini benda sudah jadi, murnya sudah jadi, sudah bisa masuk, alur sudah jadi semuanya. Untuk kesimpulannya sendiri, kalau kita mau membuka home industry itu untuk mesin yang seperti ini, satu fase dengan tidak ada remnya, ini tidak bisa saya katakan tidak rekomendasi. Kenapa? Karena pada saat kita mengulir itu banyak resikonya. Resikonya kalau tanpa rem itu bisa nabrak ya. Terus ini juga handle untuk memundurkannya ini tidak bisa langsung, ada loss breaknya, berarti tidak bisa berhenti di yang kita inginkan. Tapi kalau untuk proses pembelajaran di sekolahan masih bisa dikatakan rekomendasi lah. Karena dengan harga segini kita sudah bisa dapat mesin bubut untuk proses pembelajaran. Tapi ya gitu, garis bawah yang perlu digarisbawahi adalah siswa harus berhati-hati. Karena resiko kalau sudah nabrak, benda kerjanya ini rusak, pahatnya bisa patah. Ya, ini benda kerjanya, bisa di zoom. Ya, untuk hasilnya sendiri tidak semulus mesin yang di atasnya ini yang pakai otomatis, terus ada remnya ya, terus bisa kalau mesin bubut ada otomatisnya itu enak kalau kita ngulir, terus handle penuasnya untuk yang ke belakang itu juga bisa enak. Kalau ini tanpa otomatis, terus satu fase juga ya, berarti kita berhenti dulu pun juga ada waktunya loss break. Jadi hasilnya ini tidak rekomendasi untuk home industry, tapi kalau untuk pembelajaran masih bisa dikatakan oke lah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, untuk kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.